Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya membedakan proyek yang sukses sama yang gagal total? Nah, seringkali jawabannya itu ada di satu hal krusial, proses manajemen risiko. Hari ini kita akan bongkar tuntas kerangka kerja yang super penting ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih manajemen resiko itu? Terus kita lanjut bedah prosesnya, mulai dari nemuin resikonya sampai cara nanganinya. Setelah itu, kita lihat langkah terakhir yang sering dilupakan, yaitu pemantauan. Dan gimana sih perkembangannya dari cara lama ke cara modern? Yuk, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kita bikin ini jadi lebih personal. Coba pikirin, setiap proyek, setiap bisnis pasti punya potensi ancaman kan? Pertanyaannya simple, apa kita udah siap buat ngadepinnya? Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama. Kita bakal definisikan apa itu sebetulnya manajemen resiko, dan kenapa ini tuh jauh lebih dari sekedar istilah keren di dunia korporat. Gampangnya gini, bayangin aja, manajemen risiko itu kayak perisai pelindung buat organisasi kita. Sebuah cara yang terstruktur buat nangkis hal-hal yang mungkin bisa salah, biar semua operasional tetap jalan mulus. Kalau secara formal, definisinya adalah sebuah proses proaktif buat melindungi aset, reputasi, dan kelangsungan bisnis. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Bayangin perusahaan kita mau rilis produk software baru. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuannya itu bukan buat menciptakan dunia tanpa resiko sama sekali, itu mustahil. Tapi tentang gimana cara kita mengelolanya dengan cerdas. Balik lagi ke contoh software tadi, nggak mungkin kan kita bisa menghilangkan semua bug, tapi kita bisa kelola bug itu biar peluncurannya tetap sukses. Oke, jadi gimana caranya? Prosesnya itu ada 5 langkah utama. Yuk kita lihat dulu langkah-langkah awal yang paling krusial, identifikasi dan analisis. Ini dia kelima langkahnya yang bakal jadi panduan kita. Pertama, identifikasi buat nemuin semua potensi masalah. Kedua, analisis buat ngerti seberapa besar sih dampaknya. Ketiga, prioritas biar kita fokus ke ancaman yang paling penting. Keempat, terapkan solusi. Dan terakhir, pantau buat mastiin strategi kita jalan. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama, identifikasi. Di sini kita kayak jadi detektif nih. Untuk peluncuran software kita, ini bisa berarti brainstorming sama tim engineer soal masalah teknis, wawancara ahli marketing soal kompetitor, atau bahkan bikin analisis SWOT buat nemuin semua celah yang mungkin ada. Begitu risikonya ketemu, kita harus analisis. Kita tanya dua hal. Seberapa besar kemungkinan ini terjadi? Dan kalau terjadi, seberapa parah dampaknya? Misalnya, seberapa mungkin sih server kita down pas hari H peluncuran? Dan kalau itu terjadi, seberapa parah kerugiannya buat reputasi dan penjualan? Hasil analisis tadi bantu kita buat nentuin prioritas. Kita bisa kelompokkan mana ancaman yang ekstrim. Misalnya kebocoran data yang butuh bos-bos turun tangan langsung. Mana yang tinggi, kayak server down yang butuh rencana penanganan khusus. Dan mana yang rendah, misalnya ada bug tampilan kecil yang nggak terlalu ngaruh, jadi cukup kita awasi aja. Oke, setelah kita tahu mana resiko yang paling gawat, saatnya ambil tindakan. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga dari pembahasan kita yang mencakup langkah keempat dari proses, merancang, dan menerapkan solusi atau strategi respons. Salah satu strategi yang umum adalah mengalihkan atau transfer resiko. Ini bisa berarti kita beli asuransi cyber, atau dalam contoh software kita pakai penyedia layanan cloud pihak ketiga yang andal. Jadi, resiko infrastruktur server yang gagal itu kita lempar ke mereka. Strategi lainnya yang sering dipakai adalah mitigasi. Artinya, kita ambil langkah-langkah buat mengurangi kemungkinan atau dampak dari sebuah resiko. Misalnya, untuk resiko performa software kita jadi lambat, cara mitigasinya adalah dengan melakukan load testing habis-habisan sebelum peluncuran. Dua strategi lainnya adalah hindari dan terima. Seperti contoh di slide, menghindari bisa berarti kita batalin peluncuran sebuah fitur yang terlalu rumit dan berisiko. Sebaliknya, menerima itu pilihan sadar. Mungkin kita tahu ada bug visual kecil di software kita yang dampaknya rendah. Ya udah, kita putuskan untuk tetap rilis dan perbaiki nanti, karena biaya perbaikan sekarang lebih mahal dari masalahnya. Setelah kita memilih strategi, apakah itu dialihkan, dimitigasi, dihindari, atau diterima, pekerjaan kita belum selesai loh. Prosesnya nggak berhenti di situ. Mari kita lihat langkah terakhir yang super krusial, pemantauan. Pemantauan yang efektif itu artinya kita nggak cuma nunggu masalah muncul, kita secara aktif melacak metrik-metrik kunci, atau yang disebut indikator resiko utama, KRI. Ini kayak sistem peringatan dini.
Buat software kita, KRI-nya bisa jadi waktu respon server atau jumlah keluhan pelanggan. Kalau angka-angka ini tiba-tiba naik, itu sinyal buat kita untuk segera bertindak. Nah, kebutuhan akan pemantauan yang terus-menerus dan berbasis data ini nunjukin banget betapa terbatasnya metode-metode lama. Jadi, mari kita lihat gimana proses ini berevolusi ke sistem yang lebih modern. Dulu banget, manajemen risiko itu ya kayak gini, tumpukan kertas yang nggak ada habisnya. Ini jelas menciptakan banyak masalah dan bikin semua jadi lambat. Sistem manual itu nggak efisien, bikin kerjasama antar departemen jadi susah banget. Mau analisis tren jangka panjang, hampir mustahil. Dan yang paling parah, karena datanya lambat, kita jadinya selalu reaktif bukan proaktif. Selalu main kejar-kejaran sama masalah. Jadi, apa intinya dari semua ini? Pertama, manajemen risiko itu bukan proyek sekali jalan, tapi sebuah siklus 5 langkah yang terus berputar. Identifikasi, analisis, prioritas, respons, dan pemantauan. Kedua, tujuannya adalah kesiapsiagaan, bukan menghilangkan risiko sampai nol. Dan terakhir, di dunia yang serba cepat ini, pindah ke alat modern itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan biar tetap kompetitif dan aman. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Apakah proses manajemen risiko kita sudah siap untuk masa depan? Ingat, ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Komitmen untuk terus-menerus memperbaiki diri adalah satu-satunya cara untuk memastikan organisasi kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa berkembang di tengah tantangan apapun yang datang.